Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talawil Raffi dengan NPM 2417051004 dari kelas A Ilkom 2024. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tentang studi kasus PBO, yaitu lift 3 lantai. Jadi pada studi kasus lift 3 lantai ini, setiap state itu merepresentasikan posisi lift pada suatu lantai. Jadi di sini ada 3 lantai, yaitu lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Di mana di sini misal kita buat state awalnya itu ada di lantai 1. Itu dia bisa ke lantai 2, lalu bisa ke lantai 3, atau dia juga bisa langsung dari lantai 1 ke lantai 3. Lalu selanjutnya jika kita mulai dari lantai 2, itu bisa ke lantai 3 atau bisa ke lantai 1. Nah, kalau kita mulai dari lantai 3, maka itu bisa kita turun ke lantai 2 atau langsung ke lantai 1. Jadi, ketiga lantai tersebut merupakan kondisi yang valid bagi lift untuk berhenti. Artinya, lift itu boleh berada di lantai mana saja dan kondisi tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan. Karena tidak ada kondisi yang invalid atau terlarang, maka semua state dapat dikategorikan sebagai state akhir. Nah, jadi gini. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi, di sini saya buat itu state-nya ada state 1, state 2, dan state 3. Itu adalah untuk lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Lalu perpindahan state-nya itu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan kita tentukan bahwa start-nya atau state awalnya itu dari S1. Walaupun ini bisa juga dari lantai mana saja, tapi saya mau buat dari lantai 1. Nah, itu tadi ini kan final state-nya S1, S2, S3, karena yang tadi di lift itu nggak ada kondisi yang salah, jadi kita bisa kemana aja dan apa aja itu bisa jadi state akhirnya. Nah, ini merupakan model otomatanya, yaitu fungsi transisinya yang dari state 1 atau lantai 1. Dari S1 ke perpindahannya lalu kedua, itu maka menghasilkan state-nya S2, atau dari lantai 1 ke hasilnya adalah ke lantai 2. Begitu juga yang lainnya, itu dari lantai 1 perpindahan ke lantai 3 itu langsung ke hasil akhirnya, state akhirnya ke lantai 3 atau S3. Yang kedua, kita mulai dari S2 atau lantai 2, itu dari S2 ke 1, maka state akhirnya adalah S1 atau lantai 1. Selanjutnya dari S2 atau lantai 2 ke lantai 3, itu maka state akhirnya S3. Yang ketiga adalah dari state S3 atau lantai 3, S3 pindah ke 1, maka state akhirnya adalah S1 atau lantai 1. Dari S3 ke 2, itu maka state akhirnya adalah lantai 2. Dengan begitu kita bisa membuat gambar diagram FSA-nya seperti ini. Jika kita mulai dari S1, lalu kita pindah ke 2, maka menghasilkan state 2. Atau bisa juga dari state 1 kita mau pindah ke 3, maka state akhirnya adalah state 3. Nah, selanjutnya yang kedua, S2 ini kalau kita mau ke 3, ini bisa, dia hasilnya adalah S3, atau kita mau ke 1 juga bisa. Dia state akhirnya adalah state 1 atau S1. Nah, yang ketiga itu mirip dengan yang pertama. Jadi, kalau kita mau ke lantai 2 dulu, S2 itu bisa jika S3 pindah ke 2, maka state akhirnya adalah S2. Atau jika S3 itu pindah 1, maka state akhirnya adalah state 1. Maka di sini nggak ada kondisi invalid, makanya 3 state ini bisa jadi state akhir atau final state. Begitu penjelasan studi kasus dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.